Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan membahas materi pertidaksamaan nilai mutlak, melanjutkan materi pada bab nilai mutlak yang sebelumnya kalian sudah belajar persamaan nilai mutlak dan sudah memahami sedikit latihan soal berjumlah 6 soal ya dari video sebelumnya. Nah, kali ini apa sih sebenarnya pertidaksamaan nilai mutlak itu? Coba kita pahami masalah berikut ini terlebih dahulu ya. Di sini disajikan bahwasanya gaji karyawan perusahaan X berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, ada Bu Nina, karyawan perusahaan X yang memiliki gaji 2 juta per bulannya. Ada banyak karyawan yang memiliki gaji lebih tinggi atau bahkan lebih rendah dari gaji Bu Nina. Nah, dimisalkan gaji karyawan dituliskan sebagai X dalam jutaan rupiah per bulan. Bagaimana menuliskan besar gaji karyawan yang selisihnya dengan gaji Bu Nina kurang dari setengah juta rupiah per bulan? Nah, coba kita sajikan permasalahan tersebut dalam alternatif penyelesaian berikut ya. Ya, kita fokus pada kata selisih. Selisih itu selalu bernilai positif ya. Nah, jadi karena patokannya adalah gaji Bu Nina yaitu 2 juta dan selisihnya itu tidak mungkin lebih dari setengah juta, maka bisa kita tulisnya sebagai berikut. Yang namanya selisih berarti bisa jadi 2 juta dikurangi X itu tidak lebih dari setengah, artinya kurang dari setengah, atau X min 2 kurang dari setengah. Seperti itu ya. Atau pertidaksamaan itu bisa kita tulis dalam bentuk dan dengan syarat salah satunya kita ubah menjadi X min 2 atau 2 min X. Nah, di sini saya samakan menjadi X min 2 ya. Nah, seperti itu. Tetapi agar tidak bernilai negatif, terutama untuk yang ruas kiri ya, X min 2 itu agar sama-sama positif atau sama-sama negatif ya, karena kadung ruas kiri yang diganti fokus ke ruas kiri gitu ya. Cara menghilangkan negatif berarti kalikan dengan min 1, tapi ingat karena pertidaksamaan berarti nanti tandanya juga berubah karena lawannya kurang dari adalah lebih dari, seperti itu. Nah, kemudian setelah ketemu X min 2 lebih dari min setengah dan X min 2 kurang dari setengah, nah saya ingin ganti posisinya, kita masih mengubah yang ruas kiri ya. Nah, jadi misalkan nih ada 2 lebih dari 1. Nah, kalau satunya saya tulis dulu berarti artinya 1 kurang dari 2. Seperti itu ya. Makanya X min 2 lebih dari min setengah, kalau saya tulis min setengah dulu berarti tandanya menjadi kurang dari. Nah, karena ada 2 hal di mana min setengah kurang dari X min 2 dan X min 2 kurang dari setengah, maka bisa kita gabungkan menjadi min setengah kurang dari X min 2, di mana X min 2 itu kurang dari setengah. Nah, semestinya bentuk persamaan ini itu bisa ditulis dalam bentuk nilai mutlak ya. Itu bentuk yang lebih baku ya. Jadi bentuk yang seperti itu tadi, yaitu min setengah kurang dari X min 2 kurang dari setengah, itu bentuk bakunya adalah dalam bentuk nilai mutlak, yaitu nilai mutlak dari X min 2 kurang dari setengah. Nah, kenapa sih bisa seperti itu? Bagaimana cara mencari penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak? Yuk kita bahas sifat-sifat terlebih dahulu dari pertidaksamaan nilai mutlak. Yang pertama, kita akan mencari sifat yang mana untuk memudahkan mengerjakan pertidaksamaan nilai mutlak bentuknya kurang dari ya. Jadi nilai mutlak X kurang dari A itu kalau kita kuadratkan, apakah berlaku juga seperti yang persamaan, yaitu X kuadrat sama dengan A kuadrat gitu ya. Kalau misal berlaku berarti kan nanti akan berubah menjadi X kuadrat kurang dari A kuadrat.
Nah, coba kita ambil contoh. Misalkan ada nilai mutlak min 3 kurang dari 4, berarti kan 3 kurang dari 4. Kalau dikuadratkan artinya menjadi 9 kurang dari 16. Berarti betul ya. Nah, sekarang min 3 kurang dari nilai mutlak min 2. Berarti kan min 3 kurang dari 2, itu betul ya. Nah, kalau kita kuadratkan berarti kan 9 sama 4 artinya lebih dari, berarti ada syarat di mana A-nya itu harus lebih dari 0. Kenapa A-nya bukan X-nya ya? Karena X-nya dalam nilai mutlak itu udah pasti positif. Kalau negatif tadi bisa merubah tanda ya. Jadi hati-hati kalau di pertidaksamaan itu harus melihat nilai A-nya itu positif. Kemudian seperti pada kasus sebelumnya ya, sudah Ustazah jelaskan bahwasanya A kuadrat kita pindahkan menjadi x kuadrat min a kuadrat kurang dari 0, maka kalau ada x kuadrat dikurangi a kuadrat berarti artinya bisa menjadi x min a kali x plus a, gitu ya. Nah, coba kita cari pembuat nolnya terlebih dahulu ya dari ruas kiri ini. Berarti x yang pertama itu didapat dari x min a sama dengan 0. Kemudian x yang kedua adalah x plus a sama dengan 0. Kenapa kita harus mencari pembuat nolnya? Karena pertidaksamaan x itu berapa ketika dioperasikan yang menghasilkan kurang dari 0. Berarti x nya itu banyak jawabannya, gitu ya. Jadi ada banyak sekali penyelesaian yang memenuhi, bisa jadi ya, atau bahkan mungkin tidak ada yang memenuhi. Nah, jadi kita harus membuatnya dalam garis bilangan. Kalau mau membuat garis bilangan berarti kita cari dulu pembuat nolnya. Pembuat nol dari yang ruas kiri ini seperti yang tadi saya sebutkan, berarti x sama dengan a atau x sama dengan min a. Nah, setelah itu kita akan membuat garis bilangan dan menguji titik mana yang merupakan himpunan penyelesaiannya. Nah, jadi ada dua titik yaitu min a dan a. Nah, kita uji titiknya ya. Yang tengah berarti ada titik 0 yang jelas karena dari min a sampai a itu ada tengah-tengahnya yaitu 0. Nah, 0 kita substitusi ke x min a kali x plus a. Nah, sampai itu aja. Nah, 0 kurangi a berarti min a, 0 tambah a berarti a. Min a dikali a berarti negatif. Nah, berarti untuk daerah yang tengah ini nilainya negatif, gitu ya. Nah, ruas kanannya berarti kalian boleh mencoba berapapun. Yang penting misal kalau a nya itu misal 2, min 2 sampai 2, berarti kalian bisa mencoba 5 misal, kayak gitu. Nah, ketika dicoba ternyata hasilnya positif. Yang sebelah kiri juga positif. Nah, kemudian mana yang kita pilih dari ketiga daerah ini? Kita kembalikan lagi ke soalnya, yaitu kurang dari 0. Nah, kalian tahu nggak kalau nilai kurang dari 0 itu nilai-nilai angka positif apa negatif? Ya, negatif ya. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah antara min a sampai a, gitu ya, atau biasa ditulis dengan minus a kurang dari x kurang dari a, gitu ya. Jadi x-nya kan di tengah-tengah itu ya. Nah, jadi bentuk yang seperti itu bisa ditulis menjadi nilai mutlak x kurang dari a. Nah, kalau seperti ini berarti kesimpulannya kalau ada nilai mutlak fx kurang dari a berarti bisa kita kerjakan dengan min a kurang dari fx kurang dari a, tapi dengan syarat nilai a nya lebih besar dari 0. Sama halnya jika itu kurang dari sama dengan, gitu ya. Jadi bisa kita kerjakan dengan min a kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan a. Kemudian coba kita cari penyelesaian dari pertidaksamaan bentuk lebih dari. Nah, sama dengan yang kurang dari tadi, bedanya pada uji titiknya.
gitu ya, karena lebih dari 0 berarti kalau tadi kita memilih yang negatif, nah kalau sekarang kita pilih yang positif, berarti sama ya, kita coba 0 disubstitusi ke x min a kali x plus a, kemudian yang kanan jadi plus, yang kiri jadi plus. Nah, untuk lebih jelasnya kenapa kok bisa langsung plus, terus ini min, terus sampingnya juga plus, nah itu akan dibahas pada video setelah ini gitu ya. Nah, sekarang karena lebih dari gitu ya, lebih dari 0 terutama ya, kita tahu lebih dari 0 itu angka-angka yang positif gitu ya. Jadi penyelesaiannya ada A ruas kanannya, maksudnya sebelah kanannya A, kemudian sebelah kirinya min A. Nah, berarti lo ada 2 yang diarsir ya, berarti jawabannya juga ada 2 gitu ya. Nah, jadi yang arsiran itu X ya, ingat ya, yang arsiran itu X dibandingkan dengan min A, berarti kan kurang darinya. Nah, arsiran ini itu dibandingkan dengan A, berarti kalau sebelah kanannya berarti lebih dari A. Nah, karena ada 2 berarti kita gabung dengan atau. Nah, maka dari itu kesimpulannya, jika ada nilai mutlak lebih dari A gitu ya, itu bisa dikerjakan dengan X kurang dari min A atau X lebih dari A. Nah, kemudian kalau nilai mutlaknya berupa fungsi yang lebih dari A, sama halnya kita analog dari sifat yang kedua ini, berarti fx kurang dari min A atau fx lebih dari A. Kemudian analog juga dengan yang lebih dari, berarti kalau ada tanda lebih dari sama dengan, itu berarti sama, yaitu nilai fx tetapi kurang dari sama dengan min A, atau nilai fx nilai fx lebih dari A, dengan syarat yang sama ya, A harus lebih besar dari 0. Nah, ingat sifat-sifat ini digunakan untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, silakan nanti kalian bandingkan dengan video yang kedua, yaitu cara mengerjakan nilai mutlak menggunakan definisinya. Ya, seperti ini dulu untuk video yang pertama.